Di balik hiruk-pikuk pasar Angsa Duo, tersimpan sebuah keresahan yang kerap tak terlihat mata. Lembaran uang berpindah dari tangan ke tangan, membawa cerita, harapan, dan kebutuhan sehari-hari. Namun, tak semua lembaran itu benar adanya. Di antara keringat, pedagang, dan langkah tergesa pembeli, beredar ancaman uang yang merugikan, yaitu uang palsu. Bagi sebagian orang, mungkin hanya selembar kertas. Tapi bagi pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari keuntungan tipis setiap hari, uang palsu bisa menjadi perbedaan antara untung dan rugi, antara makan malam hari ini atau tidak. Fenomena ini bukan lagi sekedar isu, melainkan kenyataan yang menghantui banyak warga pasar. Hari ini kami menelusuri cerita di balik lembaran semua itu, langsung dari jantung perdagangan terbesar di Jambi, di pasar Angsa Duo. Apa ciri-ciri uang palsu yang sering ditemukan di pasar ini? Biasanya ciri-ciri uang palsu yang sering ditemuin dari bentuk fisiknya yang berbeda ya kan, dari yang aslinya. Kalau yang palsu itu dia biasanya di terawang itu kurang jelas gitu. Itu sih yang saya tahu. Mana atau area mana di pasar Angsa Duo kasus uang palsu ini sering terjadi atau di semuanya gitu? Kalau itu kurang tahu ya, soalnya kita bukan asli sini juga kan. Jadi untuk itu saya kurang tahu. Nama siapa? Abdi. Oh, Bang Abdi. Ya. Nah, Bang, ini kami mau nanya, ini siapa aja yang biasanya menjadi korban dari uang palsu ini? Pedagang, pembeli, atau dari keduanya? Semuanya sih ya. Karena kan pembeli pedagang sama pakai uang juga untuk transaksi. Jadi kalau kemungkinan terbesarnya pedagang lah. Kemungkinan terbesarnya dapat uang palsu. Ini ada lagi nih Bang. Mengapa pedagang atau pembeli sering tidak sadar saat menerima uang palsu tersebut? Ya mau macam mana mau kita bilang, namanya juga orang sibuk-sibuk jualan kan. Ya dapat duit, dihitung. Nah, itu nggak gimana mau kita bilangnya, namanya juga uang dikasih kayak kita hitung lah, karena pembeli bukan cuma satu terkadang. Jadi udah tahu banyak duit dah lah. Sekian harganya segini, udah cukup duitnya aja, tinggal kembaliannya gitu. Jadi nggak akan terlalu dilihat atau asli palsunya itu nggak akan terlihat lagi. Karena keramaian itu juga, karena biasanya kan lalu lintas uang palsu itu terjadi pada saat orang ramai jual beli. Gitu. Nih satu lagi nih Bang. Bagaimana cara Abang sebagai pedagang mengenali dan membedakan uang asli dengan uang palsu? Kalau untuk kita sebagai kaum Gen Z, nah dengan kaum milenial, kalau itu kaum boomernya itu kalau kita kan udah pandai lah kita. Soalnya uang yang palsu itu lebih halus, udah kayak kertas HPS. Jadi kalian bisa cek lah langsung gitu. Dari teksturnya. Tekstur, dinamika susunan uang warnanya, sama ukurannya. Itu pasti akan berbeda. Gitu. Segitu aja. Makasih ya Bang. Bang izin bertanya, apa dampak dari peredaran uang palsu bagi pedagang maupun pembeli? Dampaknya rugi lah. Iyo, rugi lah ya kan. Apalagi duit besar, duit 100.000, 50.000 ya kan. Lumayan tuh, rugi lah. Oke. Ini apakah kejadian ini hanya di pasar Angsa Duo atau juga terjadi di pasar lain di sekitar Jambi? Nggak tahu juga abang. Soalnya abang nih lokasi apa nih aktivitasnya di sinilah sehari-hari. Kalau di tempat lain nggak tahu abang. Kalau dalam losikan sering, kadang 50.000, 100.000 kadang. Duitnya tuh lontur ya kan, mudah pudar kayak gitu nah. Oke. Sejak kapan isu atau kasus uang palsu ini mulai ramai dibicarakan di pasar Angsa Duo? Sejak kapan ya? Sering lah kadang tuh, nggak tentu lah.
Kalau dari 2 tahun 3 tahun sebelumnya telah sering kadang. Dionya aktivitasnya tuh rame dek. Apabila orang lagi rame belanja, lagi sibuk-sibuk, karena disitulah dia mulainya cecek beli dia kan ya. Dia beli, orang-orang sibuk, kayak gitulah. Baru dia ngasih duit tuh kan kayak gitu. Kalau orang-orang sepi kayak gini enggak mau deh. Tapi kalau dia rame, orang-orang lagi sibuk kan, nah itulah mulainya dia cecek beli kayak gitu kan. Jadi kita teman lah tahu lagi duit itu asli apa palsu gitu, nah cepat-cepat kan buru-buru kayak gitu. Jadi tidak sadar gitu. Iya, udah sadar. Di sini saya ingin bertanya, sebelumnya nama Bapak siapa? Pak Herman. Pak Herman. Ya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Mengapa uang palsu bisa dengan mudah beredar di pasar tradisional seperti Angso Duo? Di Angso Duo nih jarang kami ketemu ikan duit palsu deh. Tidak ada kalau di Angso nih. Kalau tuh di luar dia, kalau di Angso nih tak pernah. Kami belumnya tahu kalau ada duit palsu, kami yang beda dikit duitnya kami celup ke air dikit kan asal luntur, berarti bukan duit asli, itu duit palsu. Ya kami bahasanya dia luntur dia kalau duit palsu tuh. Ya. Terus bagaimana tindakan atau langkah yang dilakukan pihak keamanan atau pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kalau duit palsu nih jarang beredar di sini nih, orang takut kalau masuk ke kedua nih duit palsu nih deh. Orang lah tahu semua tentang duit palsu nih. Ya. Tindakan atau langkahnya yang dilakukan pemerintah atau keamanan? Keamanan sini kan. Kalau keamanan dah ada lah ngaman ke dewe-dewe lah. Menurut Aam, seberapa sering ada laporan soal uang palsu di pasar ini? Banyak. Setiap pembeli kan 2 hari bisa dapat 2. Itu nominalnya berapa? 100.000. Wah, itu besar ya? Besar, ada yang 50.000 jarang, 100.000 dan 100.000. Menurut abang nih, apa warga merasa perlu ada pos pengawasan khusus di sekitar pasar ini untuk mengawasi uang palsu itu? Ini sih nggak perlu lah ya, karena kan sebagai kita yang punya toko ini kan perlunya itu kita juga yang ngecek, perlu ada pos-posnya juga. Kejadian uang palsu ini bikin kepercayaan antar pembeli dan pedagang jadi berkurang nggak? Iyalah, pastilah berkurang, karena kan memang itu untuk kepercayaan kita kan pembeli. Kalau pembeli yang ngasih uang palsu, kita nggak percaya lagi bisa kan. Jadi pesan abang nih atau saran ke warga yang di sini nih lebih berhati-hati dalam transaksi tunai itu gimana? Sebenarnya sih kalau karena zaman makin maju ya, harusnya kita mulai punya kris atau enggak punya kartu kredit lah. Non tunai kan? Ya, jadi kalau untuk tunai sih karena emang ini pasar tradisional, tapi itu butuh tunai memang. Jadi balance lah memang. Pernah dapat arahan atau pelatihan soal cara dari pengawasan palsu? Pernah sih, cuma karena waktu kita TV sudah tahu soalnya sekarang sudah beda agak mirip dengan yang asli. Jadi kita lebih berhati-hati lagi lah, kalau sudah mirip katanya dengan yang asli, tapi kita lebih hati-hati lagi melihat yang asli. Maka sudah Peredaran uang palsu di pasar Angso Duo menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap transaksi ada nilai kejujuran yang tak ternilai. Lembaran palsu mungkin bisa menipu mata, tetapi tidak bisa menutupi kenyataan bahwa banyak pedagang berjuang dengan tulus demi rezeki yang halal. Karena itu, kewaspadaan bukan hanya sekedar pilihan, tetapi perlindungan bagi sesama. Mari bersama, pedagang, pembeli, dan pihak berwenang, menjaga agar setiap lembar uang yang berpindah tangan tetap membawa kepercayaan, bukan kecurigaan. Dari Pasar Angso 2 Jambi, Tim Liputan Isu yang Hangat, melaporkan.